negeri tentu salah satu pilar pentingnya adalah menyangga implementasi Tridharma perguruan tinggi. Dan sejauh ini kita sama-sama mensukseskan program UNER, yaitu di bidang pendidikan melakukan suatu interprofessional education. Di bidang pelayanan juga sudah melakukan berbagai pelayanan dari yang dasar sampai canggih. Di bidang penelitian juga telah melakukan berbagai penelitian dengan produk-produk penelitian. Yang pertama adalah produk akademis berupa publikasi haki paten. Kemudian yang kedua adalah produk kebijakan, dan yang ketiga adalah bioproduct. Produk ketiga ini merupakan satu andalan dan ciri khas daripada Rumah Sakit UNER sebagai rumah sakit perguruan tinggi negeri yang harus kaya dengan kreasi dan inovasi berikut produk-produk inovatifnya sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa peralatan kesehatan yang 92% masih impor, obat dan pengobatan serta bahan baku obat 94 masih impor, maka dapat direalisasikan di UNER melalui uji klinis antara lain di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami atas nama jajaran direksi dan seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit UNER mengaturkan selamat atas suksesnya putra-putrinya kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya dilantik hari ini, dan secara khusus kami sampaikan selamat dan sukses kepada adik-adik semua yang dilantik sebagai SP1 dan SP2 pagi hari ini. Dan tanpa mengurangi makna daripada sejawat semua yang dilantik pagi hari ini, perkenankanlah saya agak sedikit khusus menyampaikan terima kasih karena ada beberapa kesan yang mendalam rasanya kami yang perlu ungkapkan. Yang pertama adalah selamat kepada Dr. Dian Paramita Oktaviani. Ini putri daripada senior saya, Pak Dekan sebelum periode ini, Prof. Sutoyo. Selamat Prof. Sutoyo. Nah ini, beliau ini sahabat saya. Sukanya sepedaan, cuma beliau ini 100 kilo, saya cuma 2 kilo mampunya. Kemudian juga Dr. Aditya Anggawardana, selamat Dr. Angga, dan juga selamat karena ini juara nasional ya. Beliau ini hobinya sama dengan saya, yaitu tarik suara. Jadi staf tapi juga mitra bersama ini tarik suara di Rumah Sakit UNER. Juga Dr. Dwinanda Satrio Arif Wibowo, ini putranya Prof. Usman Hadi ya. Ini kecilannya mainannya sama anak-anak saya ini dulu. Prof. Usman satu divisi dengan saya. Selamat Mas Nanda ya. Kok ya enggak terasa ya, dulu masih kecil-kecil di Batu bakar sarung sambil bakar jagung ini dulu waktu ini. Sekarang udah subspesialis luar biasa ya. Juga Dr. Ardi Tri Anggara, putranya Profesor Bambang Suprena ya. Selamat ya, salam untuk Bapak nanti. Juga ini Dr. Ami Widyani, ini staf dari Rumah Sakit UNER dari divisi gastro ya, ini luar biasa. Juga Dr. Triasih Imroati ya, spesialis penyakit dalam konsultan gastro juga, selamat ini Dr. Triasih. Suaminya Dr. Ivan, ini sahabat saya, sama-sama sebagai pengurus Asosiasi Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dan beliau sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia yang sangat dekat dengan Bapak Wapres ya, baik Wapres Yusuf Kala maupun Wapres Ma'ruf Amin ini. Tadi malam saya mendapatkan fotonya. Selamat ya Mbak Triasih ya. Kemudian juga Dr. Rio Wironegoro. Kami juga mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama kepada bapak ibunya sejak dahulu kala, sejak saya PPDS ya. Bapaknya Profesor Ari Susahyo, pada saat saya PPDS putaran di Kalimantan nggak punya uang saya dulu, disangwani oleh Prof. Ari, jadi masih terkesan sekali sampai sekarang. Kepada ibunya juga Prof. Rita, sekarang ini sebagai Ketua Komite Etik Penelitian di Rumah Sakit UNER. Jadi kedua orang tuanya masih sangat berjasa. Juga Dr. Zaki Ramadan, ini konsultan hematologi onkologi, selamat juga ini dari Rumah Sakit UNER. Dan tanpa mengurangi makna yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan lebih lanjut satu persatu,
Dan dalam kesempatan ini kami mengingatkan bahwa perjalanan perjuangan saudara-saudari semuanya belum sampai pada titik akhir, tapi ini merupakan awal yang tentu saja dengan status dan posisi yang baru. Kami titip bagaimana bisa mengimplementasikan lebih lanjut ilmu yang saudara-saudari peroleh, dan kami sangat terbuka komunikasi dengan Rumah Sakit UNER. Kami Rumah Sakit UNER beserta Pak Dekan Fakultas Kedokteran telah menyusun bersama program medical tourism. Dan kemudian 2 hari yang lalu, hari Senin, telah diresmikan dan dikumandangkan oleh Bapak Rektor UNER tentang medico hospital tourism khususnya di Surabaya. Jadi dengan telah dilantiknya saudara-saudari semuanya ini, khususnya yang bertugas di Rumah Sakit UNER, kami titip ya, mohon bisa ilmu yang saudara peroleh untuk meningkatkan kualitas daripada Tridharma perguruan tingginya, dan sejalan dengan situasi yang pandemi ini kita bisa membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang sebelumnya berbondong-bondong berobat ke luar negeri menghabiskan dana 13,7 triliun per tahun ternyata bisa direm di Surabaya. Ya, ini mohon diteruskan tradisi ini, jadi kita mandiri dan ditingkatkan kualitas implementasi Tridharma perguruan tingginya. Jadi tunjukkan bahwa dokter itu bukan financial oriented, adalah social oriented. Walaupun begitu, nampaknya kita juga tidak pernah saya lihat adanya dokter yang di bawah standar daripada status ekonomi. Rata-rata menengah ke atas. Jadi tidak usah berorientasi financial oriented, tapi social oriented. Pikirkan perjalanan hidup kita ini panjang, di dunianya sebentar, yang lama itu di akhirat. Jadi mohon sangunya ini diperbanyak ya. Juga di sini ada putranya Prof. Umar Hasan ya, selamat ya atas setelah dilantiknya kali ini, karena masnya ini Dr. Teddy itu motor inovator di Rumah Sakit UNER, sehingga sangat maju inovasi produk-produk inovasinya, sehingga bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Saya kira demikian sekilas yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila di sana sini ada yang kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang terhormat Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor Bidang AMA, Akademik, Mahasiswa dan Alumni, Prof. Bambang Sektiari, dan yang saya hormati Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Direktur Pendidikan dan Penelitian Prof. Cita Rosita, dan yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasruddin, dan yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan Ibu Wakil Dekan 2 dan Ibu Wakil Dekan 3, yang saya hormati para Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Ketua Komkordik, Ketua UKPP, Dr. Prastia, dan yang saya hormati Ketua Alumni, mungkin hadir secara online. Tidak lupa saya ucapkan selamat, salam hormat kepada para dekan periode sebelumnya yang hadir. Ada Prof. Askandar, Prof. Yadi, Prof. Agung, dan Prof. Sutoyo yang hadir secara offline. Kehormatan juga salah satu putri beliau dilantik pada hari ini. Assalamualaikum Prof. Yadi, Prof. Askandar, matur suwun sampun rawuh Prof. Agung, dan juga Direktur RSUD Dr. Sutomo periode sebelumnya yang hadir Profesor Abdus Syukur, matur suwun atas rawuhnya, dan
yang saya hormati para orang tua, keluarga, anak istri dari para dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 yang pada siang hari ini dilantik. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di aula yang merupakan satu gedung kebanggaan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam rangka pelantikan dokter spesialis 1, spesialis 2 yang kita laksanakan pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa dengan lancar, dan tentu pelaksanaan ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 walaupun juga sudah trennya semakin turun dan mudah-mudahan segera hilang, karena proses pendidikan di Fakultas Kedokteran, apakah itu proses pendidikan di tingkat sarjananya, di tingkat profesi dokter, maupun di proses pendidikan SP1, SP2 sangat terdampak. Karena proses pendidikan di Fakultas Kedokteran tidak bisa dilakukan secara penuh, secara online, masih membutuhkan satu proses tatap muka di mana pasien merupakan salah satu proses pembelajaran. Bertatap muka dengan pasien merupakan satu syarat utama dari lulusnya seorang dokter, seorang spesialis 1 dan spesialis 2. Oleh karena itu kami layak untuk memberikan satu apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, pimpinan Rumah Sakit Universitas Airlangga, Komkordik, tim UKPP yang terus melakukan satu terobosan, melakukan suatu perubahan-perubahan bagaimana di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran ini berlangsung, dan mudah-mudahan walaupun tidak persis sama sebelum pandemi, tapi minimal kita bisa mengoptimalkan. Dan salah satu fungsi proses pendidikan kedokteran berkelanjutan adalah bagaimana kita nantinya terus untuk melakukan proses pendidikan ini dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena proses pendidikan di bidang kedokteran adalah proses pendidikan selama hidup. Apalagi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Nasrun tadi, bahwa beberapa hari yang lalu Surabaya bekerja sama dengan Universitas Airlangga mencanangkan medical tourism, dan ini sebuah tantangan bukan saja bagi kita dokter-dokter yang ada di Surabaya. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan 3 lokasi untuk medical tourism, Jakarta, Denpasar, dan Medan. Dan tentu peta untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah sangat berubah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Disrupsi di semua lini termasuk teknologi telah merubah bagaimana kita memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Tentu pilihannya adalah kepada kita semuanya, kita ikut maju di dalam satu proses saat ini atau kita akan tertinggal. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk melakukan suatu proses pembelajaran, baik di bidang teknologi itu sendiri maupun di bidang kita, yang tentu kita harus terus untuk melakukan pelayanan, inovasi pelayanan, proses berpikir kreatif agar supaya dibukanya keran yang kemungkinan dokter-dokter asing akan bisa memberikan suatu pelayanan ke Indonesia, dan tetap kita akan menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Sangat disayangkan kalau umpamanya kita nanti hanya tinggal menjadi penonton. Rumah sakit asing akan masuk ke kita, dokter-dokter asing akan masuk ke kita, sedangkan kita akan menjadi suatu penonton. Oleh karena itu tugas kita bersama bagaimana kita selalu mengupdate pengetahuan pendidikan dan keterampilan kita agar supaya di masa depan kita masih mampu memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat Indonesia sendiri. Pada suatu kesempatan yang sangat baik ini, izinkanlah kami dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas dilantiknya, dan mudah-mudahan para spesialis 1, spesialis 2 yang dilantik pada pagi hari ini untuk tetap mengingat
alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Rumah Sakit Universitas Airlangga adalah alumni dari sejawat-sejawat semuanya. Ingatlah bahwa untuk menjadi spesialis 1, spesialis 2, para spesialis 1, spesialis 2 yang dilantik pada siang hari ini telah berproses untuk menuju spesialis tersebut melalui Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, melalui RSUD Dr. Sutomo, dan melalui Rumah Sakit Universitas Airlangga. Oleh karena itu, kami mohon untuk terus dibantu dalam hal ini, bukan bantuan yang selalu berupa material, bukan, tetapi proses pendidikan, usulan, masukan bagi Fakultas Kedokteran, bagi RSUD Dr. Sutomo dan RSUA sangat kami butuhkan agar ke depannya kita terus bisa lebih maju lagi. Para dokter spesialis yang dilantik pada siang hari ini juga merupakan sebuah alumni yang kita akan terus tergabung di dalam keluarga alumni Universitas Airlangga, dan Prof. Bambang Sektiari ini sebagai ketua apa ya Prof ya? Ya, pokoknya wakilnya dari Ibu Gubernur ya. Ibu Gubernur kebetulan adalah manggilnya itu Neng Kofifa ya, Neng Kofifa, dan Cak Bambang ini sebagai orang kedua di alumni, dan dimanapun nanti para spesialis 1, spesialis 2 yang dilantik pada pagi hari ini tetap merupakan keluarga besar dari Universitas Airlangga, dan kita tergabung di dalam IKALangga, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga. Dari semua fakultas-fakultas yang ada, terus kita ikut bahu-membahu untuk membantu masyarakat, bahu-membahu untuk memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam masa pandemi yang demikian sulitnya ini, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga terus melaksanakan inovasi untuk proses pendidikannya, dan insya Allah kami akan segera dan sudah sebagian melaksanakan pendidikan secara offline, hybrid antara offline dengan online-nya, dan mudah-mudahan kondisinya semakin kondisif sehingga proses pendidikan yang offline akan semakin banyak dan online pun semakin sedikit. Hal yang menjadi positif bahwa pelaksanaan pendidikan secara online kemungkinan tetap kita pertahankan, walaupun prosentasenya mungkin nanti 30-70%, 30 secara online, 70 secara offline, itu nanti akan terus kita lakukan kajian bahwa proses pendidikan online pun cukup positif juga pada bidang-bidang tertentu. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Kedokteran pun juga sudah melakukan pelaksanaan secara mitigasi untuk COVID-19, penyuluhan kepada masyarakat. Kami telah menerjunkan tenaga-tenaga dokter muda, dokter-dokter yang baru lulus, bahkan adik-adik mahasiswa untuk ikut menjadi tenaga screening pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai tenaga vaksinator COVID-19, sehingga capaian hingga 81.000 di beberapa daerah. Bahkan saat ini kapal Satria Airlangga sedang melaksanakan misi Marco 19, Madura Sadar COVID-19, yang mengitari kira-kira 14 pulau untuk melaksanakan salah satunya selain pemberi pelayanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura, juga melaksanakan vaksinasi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa alma mater, jangan lupa kita tergabung di dalam keluarga alumni Universitas Airlangga, dan juga khususnya juga sebagai keluarga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk bisa membantu pemikiran, masukan-masukan hingga Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga lebih baik dan lebih maju ke depannya. Kita bisa melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, apakah itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Direktur RSUD Dr. Sutomo beserta Komkordiknya. Kita ucapkan juga kepada Direktur RSUD Rumah Sakit
Universitas Airlangga bersama tim Kordeknya, tim UKPP, dan semua pihak yang telah tergabung untuk pelaksanaan pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah melaksanakan pelaksanaan pelantikan ini hingga sukses. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni kepada yang terhormat Profesor Dr. Hewan Bambang Sektiari Lukiswanto, Degree of Advanced Studies, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Budi Santoso beserta para wakil dekan 1, 2, 3 yang hadir lengkap. Yang terhormat para guru besar dan para senior, para dekan Fakultas Kedokteran sebelumnya yang hadir, ada Prof. Askandar, ada Prof. Yadi, ada Prof. Agung Pranoto, ada Prof. Sutoyo yang sangat berbahagia karena Ningdian, karena alumni ya. Ningdian juga dilantik pada pagi ini. Selamat Prof. Toyo. Yang terhormat Ketua Badan Pertimbangan Fakultas dan juga Direktur RSUA Profesor Dr. Nasruddin, Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, yang dalam hal ini diwakili oleh Wadir Direktur Pendidikan, Profesi dan Penelitian Dr. Cita Rosita, Profesor Cita Rosita, para ketua departemen, KPS, dosen, para pendidik dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua ID, Direktur Rumah Sakit Jejaring, Ketua IKFK UNER, dan tentu para dokter spesialis 1 dan 2 yang dilantik pagi ini beserta pada para orang tua, istri, suami, putra, dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dalam acara yang sakral dan membahagiakan ini, yaitu pelantikan dokter spesialis dan subspesialis angkatan 138 Rabu pagi ini tanggal 29 September 2021 yang dilaksanakan secara hybrid ya Prof. Budi ya, dilaksanakan online, offline, dan online. Ada 47 yang ikut offline dan 66 yang ikut online. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun kita tahu saat ini kita diliputi oleh suasana optimis karena situasi pandemi COVID-19 nampaknya sudah membaik, melandai, dengan mayoritas kabupaten kota, terutama di Jawa Timur, sudah di level 1, termasuk Surabaya. Insya Allah kita doakan, mudah-mudahan segera bisa hilang COVID-19 ini, akan menjadi flu-flu biasa. Kita sudah mencapai herd immunity yang kita harapkan. Salam dan selamat dari Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Nasih, dan perkenankan saya membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di tengah pandemi yang sudah lebih dari 1,5 tahun, Universitas Airlangga bisa kembali
meluluskan dokter-dokter spesialis 1 dan 2 yang kali ini merupakan prosesi pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 angkatan 138. Walaupun pelantikan para dokter spesialis hari ini dilaksanakan secara hybrid, gabungan sistem online dan online melalui Zoom meeting, namun semua ini insya Allah tidak mengurangi makna, kesakralan, dan hikmah dari pelantikan ini. Selamat atas pelantikan saudara, dan kami berdoa semoga saudara semua bisa segera mendharma baktikan ilmu saudara untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Para dokter spesialis baru yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berpesan agar saudara menjadikan profesi ini utamanya sebagai lahan pengabdian, yang mana faktor dedikasi, sikap sosial, dan moralitas harus berbobot tinggi, harus dijunjung dan menjadi keseharian saudara. Sungguh, profesi saudara lekat dengan nilai-nilai keluhuran individu. Untuk itu kami tegaskan bahwa profesionalisme, rasa kemanusiaan, dan etika harus selalu melekat pada semua pribadi dokter spesialis 1 dan spesialis 2 Anda semua di setiap langkah dan tindakan. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Pertama, mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri. Karena saudara tumbuh kembang dari sebuah alma mater yang bereputasi sangat baik dan secara teguh memegang tradisi excellence with morality. UNER adalah salah satu dari universitas terbaik di dunia. QS Ranking merilis ranking terbarunya menempatkan UNER di posisi 465 terbaik dunia, naik signifikan dari peringkat sebelumnya di 521-530. Di level Asia, UNER pada posisi 113 dan pada level Asia Tenggara, UNER menempati posisi 19 kampus terbaik. Ini sekaligus menjadikan UNER sebagai kampus terbaik keempat di Indonesia dari lebih 4.000 kampus yang ada di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, UNER sudah berada di peringkat 176 untuk kategori employer reputation menurut QS dan peringkat 310 untuk kategori academic reputation. Dua kategori ini menunjukkan bahwa reputasi akademik dari lulusan UNER sudah diakui dunia. Employer reputation menunjukkan reputasi UNER dalam dunia kerja dan dunia usaha. Academic reputation menunjukkan kualitas pengajaran dan penelitian UNER di mata dunia internasional. Ini artinya pendidikan di UNER sangat dipercaya oleh kampus-kampus dunia dan lulusan UNER dipercaya oleh dunia kerja dan mereka siap menerima lulusan-lulusan UNER di lingkungan kerja mereka. Prestasi yang juga sangat membanggakan adalah raihan dari bidang kedokteran. Kita menempati posisi 551 sampai 600 terbaik dunia dan terbaik ketiga di Indonesia versi QS World by subject. Dari raihan dan capaian tersebut semakin menguatkan dan meyakinkan bahwa saudara adalah lulusan dari kampus yang mempunyai kualitas dan kredibilitas yang membanggakan. Berikutnya adalah teladanilah dokter-dokter lulusan Universitas Airlangga yang banyak di antara mereka dinilai sukses oleh masyarakat. Mereka dinilai sukses karena sebagai dokter mereka dikenal sangat profesional dan selalu mengedepankan jiwa sosial. Selain itu, mari bantu pemerintah mengatasi ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis. Mari buktikan bahwa masih banyak dokter spesialis
yang berkenan mengabdi ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Program memeratakan distribusi tenaga kesehatan kita dukung dan laksanakan dengan penuh semangat agar layanan kesehatan dapat lebih terjangkau dan dijangkau oleh masyarakat luas yang memang sangat-sangat membutuhkan kehadiran saudara